Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin. Hamdan yu'afi na'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalik wa azim sultanik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah usai beberapa materi-materi yang telah teman-teman sudah disampaikan sebelumnya. Kemudian di tahap saya ini, pada apa yang akan saya sampaikan untuk kali ini, yakni tentang Torekot Haqqaniyah. Sebelum itu pertama-tama adalah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa mengikuti UTS, mengikuti semua mata kuliah apa yang diberikan oleh Bapak Yazid dan guru dosen-dosen yang lainnya. Sungguh syukur alhamdulillah ya, kita bisa hadir ya, kita bisa sehat walafiat, dan itu merupakan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tak lupa juga kita menjunjung Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang dimana telah yang telah membimbing kita dari jalan yang kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni Adilul Islam wal Iman. Yang ketiga juga tak lupa juga kepada teman-teman ya, kepada Bapak Yazid selaku dosen mata kuliah Torekot Muktabaroh ini yang telah mengambil kita dari nol hingga kita akan mengetahui beberapa torekot bagaimana kedepannya seperti itu. Langsung saja ke intinya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Badil Al-Fahri, Prodi Tasawuf Psikoterapi, semester 6, Fakultas Usuluddin dan Filsafat, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Ya, dari sini saya ingin memaparkan beberapa salah satu tema yang diberikan oleh dari Pak Yazid pada saya, yakni tentang torekot ya kan. Ada torekot Haqqaniyah. Bisa dibilang torekot ini ada torekot Haqqaniyah Naqsabandiyah seperti itu. Seperti apa yang dibilangkan, seperti apa yang dijelaskan kepada presentasi kemarin dan dibantu oleh Bapak Yazid juga, karena emang nama ini juga termasuk torekot Haqqaniyah Naqsabandiyah yang emang cabang dari dari torekot Naqsabandiyah itu sendiri ya, seperti itu. Di dalam sejarahnya, kita mulai dari sejarahnya ya. Dari sejarahnya itu awal mula torekot Haqqaniyah itu berasal dari didikan oleh Syekh Muhammad Nazim atau Nizam Al-Haqqani pada tahun 223. Ini ada beberapa yang salah ya. Beberapa salah ya. Dari Syekh Muhammad Nazim Al-Haqqani pada tahun 1922 di Siprus, Turki. Beliau berasal dari keluarga terhormat dan merupakan mursyid urutan ke-40 dari torekot Naqsabandiyah Haqqani. Dari sisi ayahnya, beliau adalah keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sedangkan dari pihak ibu, beliau merupakan keturunan dari Maulana Jalaluddin Rumi yang juga merupakan keturunan Hasan dan Husain radhiyallahu an, cucu dari Nabi Muhammad SAW, sekaligus sebagai pendiri torekot Maulawiyah. Seperti itu. Berawal dari torekot Naqsabandiyah ini yang selanjutnya turun temurun dari satu mursyid ke mursyid berikutnya dengan nama torekot yang berbeda-beda, dan karena itu yang disesuaikan dengan nama mursyid yang memimpin atau yang mendirikan pada saat itu gitu. Silsilah dari guru torekot Naqsabandiyah sekarang sampai kepada kepimpinan Syekh Nazim Adil Al-Haqqani dengan nama torekot yang yakni torekot Naqsabandiyah Haqqaniyah.
ya, yang saat ini mulai dikenal oleh sebagian besar masyarakat Indonesia dengan ciri khasnya yang dimiliki, yaitu zikir dengan menggunakan musik dan juga terdapat tari sema di dalamnya. Nah, cukup menarik kalau kita ingin membahas tentang Torekot Naksabandi, Torekot Haqqaniyah Naksabandiyah Haqqaniyah atau Torekot Haqqaniyah Naksabandiyah, itu sama saja. Mungkin ada beberapa penyebutan yang berbeda ya dari beberapa para ulama seperti itu. Tapi untuk keseluruhan intinya itu Torekot Haqqaniyah ini atau Haqqaniyah ini cabang dari Torekot Naksabandiyah, yakni ibunya atau induknya itu. Karena dari silsilahnya itu langsung ke Nabi Muhammad, tapi melalui sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Seperti itu. Jadi langsung ya, dari karena beberapa sejarah atau beberapa literatur itu mengatakan Torekot itu bisa saja langsung dari untuk ke dari sahabatnya, kemudian langsung ke baru ke Nabi Muhammad. Nah, karena sejak itu bisa ada satu ajaran bisa dikatakan Torekot itu ada karena harus bersumber dan terakhir sumbernya berasal dari Nabi Muhammad SAW, seperti itu. Jadi Torekot manapun harus bersanad atau bersumber pada Nabi Muhammad SAW, seperti itu. Di dalam tokoh-tokoh ini ada Syekh, yakni pendirinya langsung ya, Syekh Nizam Al-Haqqani, yakni lahir di Siprus, Turki pada tanggal 23 April ya 1922. Seperti yang ada di atas tadi, yakni Syekh, sejarahnya tadi ada beberapa yang salah emang dalam tulisan tersebut ya. Ini adalah Syekh Nazim Al-Haqqani gitu ya. Beliau adalah pendiri gitu ya, pendiri dari Torekot ini sendiri ya, Torekot Haqqaniyah, seperti itu. Karena ya seperti yang kita bahas tadi, beliau itu sangat-sangat istimewa. Beliau punya inisiatif sendiri untuk membangun gitu ya, membangun sebuah Torekot itu sendiri. Saya ingin membangun, tapi nanti akan ada cabang-cabang sendiri bagaimana runtutannya berasal dari mana Torekot itu gitu ya. Torekot Syekh Nazim Al-Haqqani ini dari mana, seperti itu ada. Seperti yang ingin saya omongkan, saya lihat di PowerPoint yang itu pertama-tama nanti ya silsilahnya akan saya bahas setelah nama-nama tokoh yang sangat berpengaruh dalam hal Torekot Haqqaniyah ini gitu, seperti itu. Kemudian yang kedua ada Syekh Muhammad Hisham Kabani, yakni lahir di Beirut, Lebanon pada 28 Januari 1945. Syekh Hisham merupakan ulama dari Sufi dan Sufi dari Timur Tengah itu. Yang mesti ya kita pasti tahu lah ya, Sufi dari Timur Tengah itu kosakata ilmu bahasa Sufinya itu sangat tinggi dan sangat sastra sekali, seperti itu. Kemudian pada tahun 1991 ia pindah ke Amerika. Itu kemudian mendirikan Yayasan Torekot Sufi Naksabandi Haqqani dan berkembang menjadi 13 pusat di Kanada dan Amerika. Syekh Hisham merupakan lulusan dalam bidang kimia di American University Beirut, mendapatkan gelar kedokteran di Leuven dan gelar dalam bidang syariah di Damaskus. Pencapaian Syekh Hisham adalah dengan kontribusi untuk membantu manusia dan mencapai takdir tertinggi. Dan Syekh Hisham telah melahirkan banyak sekali karya-karyanya, di antaranya seperti Pearls and Coral, Secret of the Sufi Way, Liberating the Soul, A Guide of Spiritual Growth, serta Remembrance of Allah and Praising the Prophet, dan masih banyak lagi karya-karya sastra dari beliau ya.
Kemudian yang ketiga ada Syekh Faiz Ad-Daghestani. Nah, ini Syekh Faiz Ad-Daghestani bisa dikatakan guru dan syekh atau guru atau teman baik atau pendiri ya kan. Karena bisa dikatakan guru atau syekh ini apa namanya, beliau lah sangat ya sangat berpengaruh, yang sangat berperan dalam hal ini gitu ya, hal pendirian dari torekot al torekot Hakoniyah seperti itu. Syekh Faiz Ad-Daghestani ini merupakan seorang sufi Rusia yang lahir di Dagestan seperti namanya pada tanggal 14 Desember 1891, dan ia juga turut serta dalam mengembangkan torek Naksabandi Haqqani dan merupakan guru dari Syekh Nazim Al-Haqqani. Ayahnya merupakan seorang dokter umum dan kakaknya penjabat sebagai dokter bedah di Dinas Militer Rusia. Cukup apa ya, beberapa torekot itu banyak juga yang sangat berpengaruh ya. Mungkin saya akan menyebutkan silsilahnya ya, dari Nabi Muhammad hingga ke Syekh Nazim ya. Yang pertama Nabi Muhammad SAW, kemudian yang kedua ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian yang ketiga ada Sayyidina Salman Al-Farisi, yang keempat ada Sayyidina Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq, yang kelima ada Sayyidina Ja'far As-Siddiq, yang keenam ada Abu Yazid Al-Bistami, yang ketujuh ada Abu Hasan Al-Kharaqani, yang kedelapan ada Abu Ali Al-Farmazi, yang kesembilan ada Abu Yakub Yusuf Al-Hamdani, yang kesepuluh ada Nabi Khidir alaihissalam, yang kesebelas ada Abdul Khalik Al-Ghujdawani, yang ke-12 ada Arif Al-Riwghari, yang ke-13 ada Mahmud Al-Anjir Al-Faghnawi, yang ke-14 ada Al-Azizan Ali Al-Ramitani, yang ke-15 ada Muhammad Baba As-Samasi, yang ke-16 ada Sayyid Amir atau Amir Sayyid Khulal Al-Bukhari, yang ke-17 ada Syekh Muhammad Bahauddin Al-Naksabandi. Nah, disinilah pendiri induk dari Torekot Naksabani ya, ini pendirinya yakni Syekh Muhammad Bahauddin An-Naksabani. Yang ke-18 ada Alauddin Al-Bukhari Al-Attar, yang ke-19 ada Yakub Al-Sarhi, yang ke-20 ada Ubaidillah Al-Ahror, yang ke-21 ada Muhammad Al-Zahid, yang ke-22 ada Adarwis Muhammad, yang ke-23 ada Muhammad Khawaza Al-Amkanaki, yang ke-24 ada Muhammad Al-Baqi Billah, yang ke-25 ada Ahmad Al-Faruq Al-Sirhindi, yang ke-26 ada Muhammad Al-Ma'sum, yang ke-27 ada Muhammad Saifuddin Al-Faruqi Al-Mujaddidi, ke-28 ada Sayyid Nur Muhammad Al-Badawani, ke-29 ada Samsuddin Habibullah, ke-30 ada Abdullah Al-Adahlawi, ke-31 ada Khalid Al-Baghdadi, ke-32 ada Ismail Muhammad Al-Sirwani, ke-33 ada Khas Muhammad As-Sirwani, ke-34 ada Muhammad Effendi Al-Yaraghi, ke-35 ada Jamaluddin Al-Ghumki Al-Hushaini, ke-36 ada Abu Ahmad Al-Surughi, ke-30 juga ada Abu Muhammad Al-Madani, ke-38 ada Syarafuddin Al-Daghestani, ke-39 ada Syekh Abdullah Al-Faiz Al-Daghestani, ke-40 ada Syekh Muhammad Nazim Adil Al-Haqqani. Ya, yang terakhir ini yang ke-40 inilah sang pendiri dari Torekot Haqqaniyah seperti itu. Kemudian saya lanjut ke dalam ajaran-ajaran ya, dari ajaran Torekot Haqqaniyah ya, seperti itu. Ajaran dari Torekot Haqqaniyah ini ada zikir ya. Ini dalam Torekot Naksabandiyah terdiri dari terdapat dua macam zikir, yakni zikir zahr, yaitu zikir keras yang langsung kelihatan ya suaranya lantang ya, dan ada zikir khafi yang lembut atau juga dikenal dengan zikir diam yang dilakukan tanpa suara. Disebutkan dalam kitab Al-Bahiyat As-Saniyah bahwa dari masa Mahmud Al-Faghnawi hingga masa Sayyid Amir Al-Kulal sebentar nih, Bahiyat As-Saniyah bahwa dari mereka terbiasa melakukan zikir zahir pada saat berkumpul dan sebaliknya melakukan zikir khafi ketika mereka sedang menyendiri, akan tetapi
ketika Syekh Bahauddin An-Naqsabandi menerima rahasia Torekot, yakni pendiri Torekot Naqsabaniyah, beliau melakukan zikir hanya dengan cara diam atau zikir khafi saja. Kemudian ada yang kedua ada zikir kemudian ada zikir ini didasarkan pada irama pernafasan, yaitu menghirup dan membuang nafas dengan mata dan bibir tertutup sambil mengucapkan lafaz tahlil la ilaha illallah. Berzikir mengeluarkan nafas dengan mengucapkan pada kata la ilaha illallah untuk mengusir semua godaan lahiriah, kemudian menghirup nafas sambil berkonsentrasi pada illa Allah untuk menegaskan bahwa semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala, pemilik alam semesta, seperti itu. Inti dari pembahasan yang saya uraikan seperti itu, ini torekot, apapun torekotnya harus bersumber dan sumbernya harus jelas dari kepada Nabi Muhammad SAW, yang kemudian ajarannya juga harus jelas, siapa saja tokoh-tokohnya dan bagaimana cara berkembang torekot tersebut hingga bisa dikenal oleh banyak kalangan, ya, seperti itu. Seperti apa yang dikutip dari penjelasan dari Pak Yazid kemarin, torekot ini sangat-sangat bagus di dalam mode zaman sekarang seperti ini. Karena kenapa? Zaman-zaman sekarang ini torekot ini masih eksis gitu ya. Ada yang di Jakarta itu ada sebuah komunitas, bukan komunitas, pendirian sebuah gedung baru untuk ada merangkul anak yatim, ada merangkul yang jalan-jalan itu ya, orang-orang pinggiran mereka rangkul, dan mereka tidak memaksakan ajarannya itu untuk mereka ikut ke dalam ajarannya, melainkan mereka mengayomi saja, dan mereka didik dan mereka besarkan seperti itu untuk mereka lebih berkembang dan mereka mempunyai kemampuan selebihnya seperti itu. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika banyak salah kata atau salah ucap ataupun salah tingkah laku, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Shadaqallahu adzim. Apunten. Itu saja. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak.